Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat Nabi Mahathir Safa, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. KPK beberkan ada bagi-bagi kafling di lahan IKN Nusantara. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan adanya temuan mengenai bagi-bagi kafling di lahan Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur. Ternyata, lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Informasi dari informan kami sudah ada bagi-bagi kafling. Ujar Alex kepada wartawan Kamis 10 Maret. Karena itu, Alex mengaku Presiden Jokowi telah memerintahkan KPK untuk mengawasi dan melakukan pengawalan terhadap proses pemindahan ibu kota ini. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK. Selain itu, Alex juga menyoroti soal perkara korupsi yang menjerat cukup banyak kepala daerah di Indonesia. Dia mengingatkan Wapres RI Muhammad Hatta yang menekankan jangan sampai korupsi menjadi budaya. Alex merasa heran mengingat setelah belasan tahun KPK berdiri dan giat melakukan penangkapan terhadap para koruptor, namun tidak membuat mereka jera, karena korupsi masih tetap ada. Ini menjadi keprihatinan kami kenapa terus berulang. Diketahui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara resmi diundangkan setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Hal ini menandai segera dimulainya pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Menteri BPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan IKN yang mengusung Kota Dunia untuk Semua tersebut menjadi awal peradaban baru bagi Indonesia. Dengan nama Nusantara, Ibu Kota Negara RI merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan, ujar Soeharto. Ibu Kota Nusantara telah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah di mana bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Sebutan otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara diberikan untuk merespon perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan dalam pembangunan IKN. Jokowi bisa dianggap ingkar janji karena bangun ibu kota baru mayoritas menggunakan APBN. Pemerintah semakin serius untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Anggarannya pun terungkap mayoritas akan menggunakan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dilihat dari situs resmi IKN Senin 17 Januari, pembangunan IKN mayoritas berasal dari APBN di mana porsinya sebesar 53,5% dan sisanya 46,5% menggunakan dana lain dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, swasta, serta BUMN. Padahal sebelumnya pemerintah menekankan bahwa anggaran pindah ibu kota negara akan seminim mungkin menggunakan APBN karena lebih mengandalkan sektor swasta dan lainnya. Hal itu pernah disampaikan oleh Jokowi saat membacakan acara buka puasa bersama dengan pejabat dan pimpinan lembaga negara di Istana Negara pada 6 Mei 2019. Artinya anggaran kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menteri Keuangan tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani. Begitu kata Jokowi. Jokowi menekankan pembangunan ibu kota negara bukan semata-mata mendirikan bangunan baru. Dia juga ingin magnet pembangunan di Indonesia tak hanya berpusat di Jawa saja, sehingga pemindahan ke tengah-tengah wilayah di Indonesia bisa membawa magnet pembangunan merata ke wilayah lainnya. Apabila kita membiarkan hal itu berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah. Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota baru ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa. Tutur Jokowi dalam pidato RAPBN dan Nota Keuangan 2020 di Gedung DPR pada hari Jumat 16 Agustus pada tahun 2019 yang lalu. Janji tak bebani APBN. Pembangunan ibu kota baru yang katanya tidak akan membebankan APBN juga pernah dikatakan oleh staf khusus Presiden bidang ekonomi yang kala itu dijabat oleh Ahmad Erani Yustika. Dia mengatakan bahwa pembiayaannya akan banyak bersumber dari BUMN maupun swasta.
Pemerintah sendiri nanti akan sangat minimal menggunakan dana dari APBN, terbatas sekali, katanya dalam acara diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Jakarta pada Sabtu 4 Mei 2019 silam. Selain itu, Erani juga menjelaskan bahwa penggunaan APBN nantinya tidak digunakan secara langsung. Maksudnya, seluruh pembiayaan ibu kota baru dari beberapa persen APBN akan dicicil. Arahan dari Presiden akan sedikit sekali pakai APBN, karena APBN nantinya akan diambil dari anggaran multi-year. Begitu ujarnya. Pembangunan ibu kota negara diharapkan bisa dimulai pada tahun ini. Pembahasan regulasinya pun juga dipercepat. Rancangan Undang-Undang IKN diharapkan dibahas selesai pada pekan ini sehingga bisa langsung disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, dan rencananya pengesahan dilakukan Selasa 18 Januari. Salah satu yang selama ini jadi pembahasan RUU adalah anggaran untuk pembangunan IKN. Pemerintah juga berkali-kali menekankan bahwa anggarannya tidak akan membebani APBN dan lebih mengandalkan sektor swasta dan lainnya. Namun saat ini pembangunan IKN terungkap mayoritas menggunakan APBN. Dalam website IKN yang dikutip dari CNBC Indonesia, Senin 17 Januari, tertulis pendanaan IKN sebesar 53,5% menggunakan APBN dan sisanya 46,5% menggunakan dana lain dari skema KPBU, swasta dan juga BUMN. Artinya skema yang sebelumnya dipaparkan pemerintah berubah total. Sebelumnya pemerintah hanya berencana menggunakan anggaran APBN sebesar 19,2% dari total anggaran yang diperkirakan mencapai 466 triliun rupiah. Berikut ini rincian anggaran IKN yang sebelumnya dirilis oleh pemerintah. 1. Melalui APBN porsinya 19,2% atau 89,47 triliun rupiah. 2. Melalui swasta dengan porsi 26,2% atau sebesar 122,09 triliun rupiah. Dan ketiga, melalui KPBU porsinya 54,6% atau sebesar 254,43 triliun rupiah. Sebelumnya, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan agar APBN terbuka dalam pembiayaan pembangunan untuk tenor jangka panjang. Yang sifatnya kewajiban dari APBN itu sudah ada, sehingga kita ingin menghindari kewajiban itu secara kaku, tetapi memberikan juga jaminan untuk terbuka bahwa APBN bisa membiayai pembangunan IKN dengan skema-skema jangka panjang, ujarnya dalam rapat kerja di gedung DPR pekan lalu. Hal ini juga turut menghindari pembangunan berhenti di tengah jalan. Proyek pembangunan dan pemindahan memang dimulai dalam waktu yang dekat, namun untuk keseluruhan membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Bagaimana untuk memberikan jaminan agar pembangunan ini tidak berhenti di tengah jalan, agar penganggaran pembiayaan ada? Itulah kenapa yang dibuka bukan hanya APBN, yang dibuka di sana adalah skema-skema pembiayaan.